Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni dari kelas M96, kelas PKPD kelas 1 dari Regu Anggrek. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pramuka, pioneering, dan LKBB. Sejarah pramuka. Sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Negara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka sejak itu. Dan sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girls Guides yang didirikan dengan dibantu adik perempuan Baden Powell, Agnes. Organisasi perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka siaga bernama CAP atau Anak Serigala yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut yang menginspirasi berkembangnya gerakan pramuka di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jamboree Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan diakhiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan pramuka sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1998. Kemudian sejarah pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi MPO bentukan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Industrie Pathfinders Vereniging atau NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanse Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh Mangkunetra VII. Usia peristiwa Sumpah Pemuda, sekian banyak organisasi kepemudaan yang dibentuk, baik bernafaskan nasional atau keagamaan. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah persaudaraan antara Pandu Indonesia atau PAPI pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Baru pada tahun 1961 gerakan pramuka akhirnya lahir. Hal ini berlatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara serta penganugerahan Panji-Panji gerakan pramuka. Dan tanggal 14 Agustus kemudian
diperingati sebagai Hari Pramuka. Materi kedua yaitu LKBB. LKBB adalah sarana yang baik untuk melatih sistem beregu dan disiplin pribadi. Baris berbaris merupakan latihan gerak dasar yang mewujudkan penanaman disiplin, rasa persatuan, dan keindahan. LKBB dapat berupa isyarat oral, isyarat peluit, tanpa tongkat, dan menggunakan tongkat. Aba-aba dalam berbaris ada 3 macam, yaitu aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Contoh aba-aba yang diperhatikan dalam LKBB: yang pertama berkumpul, kedua berhitung, ketiga setengah lencang kanan, keempat lencang kanan, 5 hadap kanan, hadap kiri, serong kanan, serong kiri, dan balik kanan. Terus yang keenam lencang depan, yang ketujuh maju jalan, langkah biasa, langkah tegap, dan lain-lain. Baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Maksud dan tujuan baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap tangkas, rasa disiplin, dan rasa tanggung jawab. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seseorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktunya secara serentak atau berturut-turut. Kemudian peraturan baris berbaris atau PBB. Peraturan baris berbaris digunakan di lingkungan pramuka ada 2 macam, yakni baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. Gerakan perorangan. Gerakan dasar. Yang pertama sikap sempurna, yang kedua istirahat, yang ketiga lencang kanan, kiri, dan lain-lain. Selanjutnya formasi barisan, terdiri dari berderet, angkare, lingkaran besar, lingkaran kecil, roda, setengah lingkaran, koloni terbuka, koloni tertutup, anak panah, perlombaan, bentuk selat, selat terbuka, dan berbanjar. Kemudian materi selanjutnya yaitu pioneering. Pioneering merupakan salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Dalam tali temali kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Adapun perbedaan tali dan simpul dan ikatan. Tali adalah bendanya, simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, sedangkan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misal kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Tujuan pioneering yaitu memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Kedua, dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran dalam merancang suatu objek sebenarnya. Macam-macam simpul dalam pioneering. Pertama, simpul ujung tali, simpul mati, simpul anyam berganda, simpul erat, simpul kembar, simpul kursi, simpul penarik, simpul lasso. Kemudian macam-macam ikatan. Berikut ikatan. Yang pertama, ikatan pangkal, ikatan tiang, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan turki, ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan kaki 3. Itulah penjelasan materi mengenai sejarah pramuka dan LKBB yang saya ketahui. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.